Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama Edi Wardoyo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Dan oke, kali ini saya sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta api Gumarang kelas bisnis. Ini saya naik dari gerbong bisnis 5. Bagi kalian yang ingin bertanya seputar perjalanan kereta api, mulai dari pemesanan tiket, vaksinasi, kemudian boarding pass dan lain-lain, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Ini adalah kereta api Gumarang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan akan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kali ini saya melakukan perjalanan dan akan turun di stasiun Pemalang. Kereta api Gumarang ini berangkat dari stasiun Pasar Senen itu pukul 15.50 WIB. Tadi saya sudah ke stasiun sekitar pukul 15.30. Saya sudah standby di stasiun untuk melakukan pencetakan tiket kereta api, boarding pass dan lain-lain. Kereta api Gumarang ini melayani dua kelas penumpang, yaitu ada kelas eksekutif dan kelas bisnis. Untuk pemesanan tiket kalian bisa menggunakan aplikasi KAI Akses, ataupun kalian juga bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Untuk aplikasi KAI Akses kalian bisa download di Play Store untuk Android maupun di App Store untuk iPhone, iPad atau iPod Touch. Menjelang mudik lebaran tahun 2022, para calon penumpang yang ingin naik kereta api itu harus mempersiapkan diri mulai dari pembelian tiket dan vaksinasi. Bagi kalian yang sudah vaksinasi booster, itu kalian tidak perlu melakukan atau menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun tes PCR. Namun bagi kalian yang baru vaksin kedua, itu kalian diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau menunjukkan tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan kalian yang baru mendapatkan vaksin pertama, itu kalian diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun itu tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun tes PCR. Selain itu, ketika kita di dalam gerbong kereta api, kita juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Dianjurkan kalian untuk memakai pakaian yang tebal atau jaket ya, agar kalian tidak kedinginan saat perjalanan. Dan ini adalah salah satu keunikan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan, yaitu pemandangan sepanjang rel kereta api, mulai dari rumah penduduk, kemudian persimpangan antar kereta api ya, berpapasan antar kereta api. Di sepanjang jalur kereta api dari mulai Jakarta sampai Bekasi, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan KRL ya. Apalagi ketika kita naik kereta api pada sore hari ataupun pagi dan siang hari, kita bisa menikmati pemandangan hilir mudik KRL sepanjang rel kereta dari mulai Jakarta sampai Bekasi.
Untuk tempat duduk kereta api Gumarang itu kursinya bisa di bolak-balik ya. Kita bisa saling berhadapan dengan penumpang lainnya, ataupun semisal kita bepergian bersama keluarga, itu kursinya bisa dijadikan hadap-hadapan. Jika dibandingkan dengan kelas ekonomi, kursi di kelas bisnis ini tentunya lebih empuk ya dan lebih nyaman. AC-nya juga lebih dingin. Selain itu, fasilitas yang lain seperti bagasi, charger laptop maupun HP, nah itu ada ya, baik kelas ekonomi maupun bisnis maupun eksekutif. Hanya saja pada kelas bisnis itu tidak ada hiburan seperti televisi. Televisi hanya ada di kelas eksekutif. Berikutnya untuk gerbong kereta kelas eksekutif itu ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, dan eksekutif 5. Jadi ada 5 gerbong kelas eksekutif, itu letaknya di belakang lokomotif ya. Nah nanti di antara kelas eksekutif dan kelas bisnis itu ada gerbong restoran. Sedangkan untuk kelas bisnis itu ada bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4, bisnis 5, bisnis 6, bisnis 7, dan terakhir sampai gerbong bisnis 8, dan ternyata terakhir itu ada gerbong bisnis 9. Jadi totalnya itu ada 15 gerbong ya. Total keseluruhan dari gerbong yang ditarik oleh kereta api Gumarang. Berikutnya, sepanjang perjalanan kereta api ini akan berhenti atau transit di stasiun-stasiun. Dari mulai stasiun Pasar Senen, kereta api Gumarang ini akan berhenti di stasiun Bekasi, stasiun Cikarang, stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon, stasiun Tegal, stasiun Pemalang, stasiun Pekalongan, stasiun Semarang Tawang, stasiun Grombo, stasiun Cepu, stasiun Bojonegoro, stasiun Babat, stasiun Lamongan, dan nanti akan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan seperti inilah suasana perjalanan menggunakan kereta api Gumarang kelas bisnis. Kebetulan pada sore hari ini penumpangnya tidak terlalu full, sehingga saya duduk sendirian dalam satu kursi. Nah ini sangat menarik perjalanan menggunakan kereta api. Kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan mulai dari rumah penduduk di sekitar bantalan rel, kemudian juga pemandangan papasan KRL maupun papasan kereta api jarak jauh yang melintas di sepanjang rel jalur utara. Kereta api Gumarang itu mulai beroperasi pada 20 Mei tahun 2001 yang melayani Jakarta Kota, Surabaya Pasar Turi via stasiun Gambir. Nah ini sejarahnya ya. Sejak awal pengoperasiannya, kereta api ini melayani kelas eksekutif dan bisnis dengan jam keberangkatan pada sore hari. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan waktu, kereta api Gumarang ini dialihkan ke stasiun Pasar Senen hingga sekarang.
karena depo kereta Jakarta Kota itu menerima tambahan rangkaian kereta dari depo kereta lain, maka kereta api ini beroperasi dengan rangkaian panjang bersama kereta api Kertajaya dan kereta api Tawang Jaya mulai tahun 2018. Dan ini salah satu pemandangan yang sangat menarik ya. Ini apa ya namanya, depo atau parkiran ya, parkiran kereta. Ini pemandangannya sangat bagus, banyak lokomotif berhenti di sini. Bagi kalian yang suka fotografi, tempat ini sangat cocok untuk mengabadikan gambar-gambar seputar kereta api. Berikutnya untuk tarif kereta api kelas bisnis itu dibanderol kisaran 200 ribuan, sedangkan untuk kelas eksekutif itu dibanderol mulai 300 ribuan. Jelang arus mudik tahun 2022 ini ya, untuk tarif kereta saya lihat masih tetap atau tidak ada kenaikan harga. Mungkin dibandingkan kita naik dengan armada bus, tentunya akan ada kenaikan harga di masa Lebaran tahun 2022. Nah, seiring dengan naiknya tarif tol Trans Jawa. Nah, ini tentunya menguntungkan bagi para calon penumpang kereta api. Tarifnya tidak naik ya, meskipun saya lihat dulu untuk kelas bisnis ini masih 180-an ya di tahun 2021, dan sekarang sudah 200 ribuan. Tapi nggak masalah sih ya, karena kita akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Ini kita tidak perlu bermacet-macetan di jalan ya, karena kalau kita menggunakan kereta api tentunya kita akan tiba di lokasi tujuan itu tepat waktu. Kalaupun terlambat paling 2-3 menit biasanya ya, yang saya pernah alami. Selain itu, kalau kita naik kereta api, kita juga bisa melakukan aktivitas pekerjaan, misalnya dengan membawa laptop. Ini kalau kita naik kereta api, kita bisa bekerja secara mobile, dan tentunya ini sangat bagus sekali di masa pandemi sekarang ya, dimana semua pekerjaan sekarang kebanyakan dilakukan secara online. Kereta api ini melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Nah, ini tentunya kecepatan yang cukup cepat ya, sehingga kita bisa sampai ke lokasi tujuan dengan tepat waktu. Lalu bagaimana sih cara kita kalau ingin naik kereta api ya? Itu bagi kalian yang baru pertama naik kereta api ya, itu kalian bisa memesan tiket menggunakan aplikasi KAI Akses yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Nah, setelah mendownload itu kalian registrasi dulu ya,
dengan memasukkan nama, NIK, nomor HP, email dan sebagainya. Setelah kita registrasi, baru kita melakukan pemesanan, yaitu dengan cara memilih lokasi awal stasiun, kemudian memilih lokasi stasiun tujuan. Selain itu juga kita memilih tanggal keberangkatan. Nah, setelah itu nanti di situ akan ditampilkan jadwal yang tersedia pada hari tersebut ya. Di situ ada berbagai jenis kereta mulai dari kelas ekonomi sampai kelas eksekutif. Setelah itu kita menentukan jenis kereta api yang akan kita gunakan ya pada aplikasi KAI Akses. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan atau mengganti tempat duduk atau kursi. Setelah itu selesai, kita melakukan pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya pun cukup mudah. Kita bisa melalui pembayaran menggunakan ATM, internet banking, mobile banking, maupun minimarket seperti di Indomaret maupun Alfamart. Nah, di dalam pemesanan itu ada kode pemesanan ya yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Kalau kita ingin membayar lewat Alfamart atau Indomaret, kita serahkan aja nomor pemesanan tersebut ya, nanti baru kita bayarkan sesuai dengan harganya. Selain itu kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan m-banking maupun internet banking. Setelah tiket kita sudah lunas, yaitu langkah berikutnya yaitu kita ke stasiun ya. Ke stasiun kita mencetak tiket di check-in counter ya. Setelah mencetak tiket, bagi kalian yang belum vaksinasi booster itu kalian kan melakukan antigen dulu atau PCR. Dan bagi yang sudah vaksinasi booster itu kalian tidak perlu menunjukkan negatif antigen maupun PCR. Kita langsung masuk ke pintu keberangkatan ya. Nah, setelah itu kita siapkan KTP ya. Kemudian tiket, nanti di situ ada pemeriksaan oleh petugas. Setelah pemeriksaan nanti akan dilanjutkan dengan boarding pass. Nanti petugas itu akan men-scan tiket kita ya. Di situ nanti akan diperiksa status vaksinasi kita. Status vaksinasi kita itu nanti akan otomatis tercetak di tiket ya, apakah vaksin pertama, apakah sudah vaksin kedua maupun vaksin ketiga ya. Nah, bila sudah lengkap persyaratannya kita diperbolehkan masuk ya. Namun apabila persyaratan vaksinasi kita nggak lengkap ya, itu kita nanti akan diarahkan untuk melakukan tes antigen maupun PCR. Nah, untuk tes antigen itu saat ini kisaran harganya itu Rp35.000, itu sudah tersedia di 76 stasiun di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk PCR kurang lebih 100 ribuan ya kalau nggak salah gitu. Dan setelah kita berhasil melakukan boarding pass, yaitu selanjutnya kita tinggal menuju ke gerbong kereta sesuai yang tertera pada tiket kereta ya.
kita juga harus menempati kursi atau tempat duduk sesuai dengan yang tertera pada tiket, karena nanti saat perjalanan sudah berjalan itu akan ada pemeriksaan dari petugas ya, itu memeriksa penumpang yang duduknya tidak sesuai dengan tiket. Bagi mereka yang tidak sesuai duduk dengan yang tertera pada tiket, itu nanti mereka akan disuruh pindah ya, disuruh pindah sesuai dengan kursi yang tertera pada tiket. Selain itu juga ada pemeriksaan masker ya. Jadi nanti ada petugas yang berjalan ya, itu memeriksa setiap penumpang untuk memakai masker ya. Selain itu juga kita akan dikasih masker sama tisu basah. Dan saat ini untuk kuota dalam satu gerbong itu sudah 100% ya, artinya tidak, dulu masih 70% ya kapasitas penumpangnya, itu sekarang sudah diperbolehkan 100%. Nah jadi sudah full ya. Kalau dulu itu tempat duduknya masih disilang ya, disilang-silang. Dan selama perjalanan bila kalian lapar maupun haus, itu ada gerbong khusus untuk restoran ya. Kalian bisa membeli makanan dan minuman di sana, cuma memang harganya lebih mahal sedikit ya. Selain itu nanti juga biasanya ada pramugari yang berjalan membawa makanan dan minuman ya, semacam kereta makan itu, menawari para penumpang yang ingin membeli makanan maupun minuman. Dan bagi kalian yang merokok ya, itu kalian tidak diperbolehkan merokok di dalam kereta saat kereta api berjalan ya. Namun nanti ketika kereta transit atau berhenti di stasiun ya, itu kalian bisa manfaatkan untuk turun gerbong ya, lalu kalian bisa merokok di luar gerbong. Nah itu biasanya di stasiun Cirebon maupun Tegal itu biasanya berhenti agak lama, kisaran 5 menitan ya. Itu jadi bagi kalian yang perokok ya, itu kalian nanti bisa memanfaatkan momen tersebut. Berikutnya di dalam kereta Gumarang ini juga menyediakan toilet ya. Toiletnya bersih ya, lumayan bersih. Nah di sana ada shower dan tisu ya. Jadi kalian yang saat perjalanan misalnya perutnya sakit maupun ingin pipis, itu kalian bisa ke toilet ya. Berbeda dengan perjalanan menggunakan bus ya, itu kalau kita di tengah jalan misalnya perutnya sakit ataupun ingin pipis dan lain sebagainya, itu kita harus menunggu transit di rumah makan ya. Kecuali kalau darurat sekali ya, kalian bisa meminta kepada sopir untuk berhenti. Berikutnya yaitu ada bagasi tas ya, bagi kalian yang membawa tas ya.
bisa kalian taruh di bagasi tas maupun kalian taruh di bawah tempat duduk kalian sih ya. Kalau tasnya kecil bisa ditaruh di bawah bangku ya, sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau ingin ditaruh di bagasi tas silahkan, kalau mau di bangku juga dipersilakan ya. Nah, selain itu gerbong ini juga dilengkapi AC. Nah, bagi kalian yang tidak terbiasa dengan AC ya, barangkali kedinginan, kalian dianjurkan untuk memakai jaket ya. Atau misalnya kalian saat perjalanan AC-nya terlalu dingin, itu kalian bisa menghubungi kontak ya yang tertera di dalam gerbong kereta tersebut. Itu biasanya di setiap gerbong ada kontak kondektur atau kontak masinis gitu ya, yang bisa dihubungi apabila kita memerlukan bantuan. Dan bagi kalian yang bepergian membawa anak-anak ya, ini juga sudah diperbolehkan ya. Jadi kita sudah diperbolehkan membawa balita. Nah, yang penting diberi pakaian yang hangat saja biar tidak rewel sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain. Dan kereta api Gumarang ini akan tiba di stasiun Pemalang itu sekitar pukul 20:18 ya. Kebetulan saya kerjanya di luar kota, jadi sering menggunakan jasa kereta api ya. Kalau di akhir pekan itu saya sering mudik atau pulang kampung ya, itu menggunakan layanan kereta api. Dan oke, sampai sini dulu ya pembahasan seputar mengenai perjalanan menggunakan kereta api Gumarang. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya minta dukungannya ya dengan ikhlas, agar channel ini ke depan semakin berkembang sehingga semakin giat dalam menginformasikan seputar perjalanan, khususnya perjalanan menggunakan kereta api ya. Dan channel ini juga membahas seputar tutorial ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali bagi kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga informasi yang saya sampaikan itu memberi pengetahuan kepada kalian ya, memberikan wawasan baru seputar perjalanan menggunakan kereta api. Dan jenis kereta api yang sering saya gunakan adalah kereta api Airlangga, kereta api Jayabaya, dan kereta api Gumarang ya. Dan oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat untuk kalian tentang seputar perjalanan menggunakan kereta api. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So
So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who are all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine.